Baik, jadi mungkin saya sedikit bukan urun rembuk sih, tapi saya lebih lebih kepada sebenarnya saya mengapresiasi nih upaya-upaya Pak Giri ya, karena saya udah dengar lama nih, baru aja kita ngobrol, baru kita bertatap muka ya, walaupun secara online. Jadi teman-teman kota-kota lain itu sudah mengcopy loh apa yang dilakukan oleh Banyumas ini. Jadi Bandung misalnya ya, Cimahi, itu kan mereka Hmm. juga darurat TPA, mereka nggak punya TPA. Jadi mereka itu nyontek ke Banyumas. Dan saya pun secara nggak sadar gitu ya, sering promosi nih Banyumas, walaupun dulu pernah waktu longsor saya ke sana, tapi yang sekarang saya nggak tahu. Tapi saya sering promosikan gitu ya. Nah, mungkin ini saya hanya kalau misalnya nanti memang itu betul apa namanya bukan betul. Kalau memang nanti Pak Giri ke depan ini kan baru 3 tahun ya Pak Giri ya. Mungkin ke Betul, depan betul. ini akan dikembangkan, itu akan menjadi role model untuk kota-kota di Indonesia. Karena arah kebijakan nasional itu pertama adalah memang kita sudah tidak akan membangun TPA baru. Jadi minta ke PU juga nggak akan ada tuh TPA baru. Jadi kecuali mungkin rehab-rehab yang perbaikan dan lebih diarahkan ke TPST. Jadi kalaupun ada TPA itu hanya untuk TPA residu seperti itu ya Pak Giri ya. Jadi memang sudah Dan tepat nih apa yang dilakukan oleh Pak Giri. Saya kira udah sejalan apa ngikutin arus ngikutin arus nasional gitu ya kebijakan nasional. Jadi memang tidak ada. Jadi nanti fokusnya itu betul-betul akan menerapkan Undang-Undang 18 2008 terkait depan. dengan sumber sampah sebagai sumber daya gitu ya Pak Giri ya Pak Aswar ya. Apa namanya? Saya kira itu yang apa yang akan dilakukan nantinya. Nah, kemudian hanya ini barangkali saya Pak Aswar sedikit aja terkait dengan masalah keberlanjutan. Tadi Pak Giri sudah sampaikan, Bu Nina sampaikan, Pak Oswald juga sudah singgung ya terkait dengan keberlanjutan. Jadi selama ini nih kita tahu banyak bener nih Pak Giri kalau masalah peran serta masyarakat itu kadang-kadang angin-anginan ya. Nanti bagus, nanti enggak gitu. Nah, ini mungkin bagaimana tantangan buat Pak Giri menerapkan sistem yang firm untuk masyarakat nih Pak. Ini memang memang tantangan ke depan gitu ya. Jadi mungkin itu yang perlu dikembangkan. Jadi kalau boleh ini seperti Bali nih kita bangun. Jadi saya anggap yang Bapak pabrik itu TPST, yang 39 tadi itu adalah TPS 3R gitu aja ya Pak ya. Gampangnya nih, gampangnya buat saya nih ya. Betul, betul. Membahasakannya lebih gampang. Itu mungkin kita perlu kembangkan lagi masyarakat ini kalau boleh sudah di depan itu memilah sampah. Karena kalau misalnya luas bangunan kita nih TPS 3R Bapak ini cuma KSM itu hanya sekitar 200 meter persegi katakanlah, maka 80% sampah itu harus sudah terpilah dari rumah. Nah, ini satu tantangan lagi Pak, bagaimana kita mengkondisikan bagaimana mereka masyarakat memilah sampah. Nah, jadi menurut saya karena itu fondasi Pak. Jadi kalau apa sistem pengelolaan sampah itu fondasinya itu kan masyarakat ya Pak ya. Tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, itu fondasinya kita perkuat di sana. Jadi program kampanye, edukasi itu mungkin perlu kita perkuat Pak supaya mereka betul-betul bisa memilah sampah di sumber tadi ya Pak ya. Sehingga yang masuk ke KSM atau masuk ke TPS 3R itu sudah dalam kondisi sebagian besar terpilah. Nah, baru nanti diproses sampai dengan TPS-nya di pabrik yang Bapak tadi sampai ke off-takernya itu sudah dalam kondisi yang bagus. Itu dari sisi peran masyarakat. Kemudian mungkin juga dari sisi ini Pak, dari sisi menurut saya pendanaan juga penting Pak. Jadi pendanaan ini kalau boleh nih Pak Giri bisa ceritakan sedikit pendanaan yang Bapak sebelum ada mereka dan sesudah ada 39 tadi, itu ada perubahan APBD nggak? Alokasi anggaran. Karena jangan sampai nanti ketika masyarakatnya gini Pak, dia udah belajar, udah pinter 3 tahun. Kemudian dia punya tawaran kerjaan lain yang lebih menarik, gajinya lebih gede. Nah, dia pindah tinggalin tuh TPS 3R kita kan. Kan kita harus didik lagi yang baru. Nah, seperti itu barangkali juga perlu kita pikirkan. Sehingga anggaran itu jangan itu perlu ada menurut saya sih jangan sampai berkurang ya Pak ya anggaran itu kalau boleh sih tetap gitu atau tinggi tergantung inovasi teknologinya tetapi jangan sampai masyarakat ini tadi kan Bapak hanya mendampingi 3 bulan saya khawatir Pak kalau cuma 3 bulan karena pengalaman saya di banyak kota itu tuh 6 bulan aja itu mereka masih kayak bayi ringkih gitu loh Pak